Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para siswa dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran online pada kali ini standar kompetensi memahami perkembangan Islam di Indonesia. Kompetensi dasar mengidentifikasi para tokoh dan peranannya dalam perkembangan Islam di Indonesia. Tokoh penyebaran Islam di Nusantara, diantaranya 1. Wali Songo. Wali Songo tersebut diantaranya ada Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan yang erat, bila tidak dalam ikatan darah, juga dalam hubungan guru dan murid. Yang kedua, tokoh penyebaran Islam di Nusantara adalah Abdurrauf Singkel. 3. Muhammad Arsyad Al-Banjari. 4. Kiai Haji Ahmad Dahlan. 5. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 6. Imam Surkuti dan lainnya. Adapun gerakan dakwah Islam di Pulau Jawa selanjutnya dilakukan oleh para wali songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Grisik. Beliau dikenal juga dengan sebutan Syekh Maghribi. Ia dianggap pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Beliau juga ahli pertanian, ahli tata negara, dan sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren. Wafat tahun 1419 Masehi atau 882 Hijriah, yang dimakamkan di Gapura Wetan Grisik. Yang kedua, Raden Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Ia dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Ayahnya orang Arab dan ibunya orang Campa. Ia sebagai mufti dalam mengajarkan Islam yang tak kenal kompromi dengan budaya lokal. Wejangan terkenalnya Molimo, yang artinya menolak mencuri, mabuk, main wanita, judi, dan madat, yang marak di masa Majapahit kala itu. Beliau wafat di Desa Ampel tahun 1481 Masehi. Jasa-jasa Sunan Ampel diantaranya 1. Mendirikan pesantren di Ampel Denta atau dekat Surabaya. Dari pesantren ini lahir para mubalik kenamaan seperti Raden Paku atau Sunan Giri, Raden Fatah atau Sultan Demak yang pertama, Raden Magdum atau Sunan Bonang, Syarif Hudin atau Sunan Derajat, dan Maulana Ishaq yang pernah diutus untuk menyiarkan Islam ke daerah Blambangan. 2. Berperan aktif dalam membangun Masjid Agung Demak. 3. Mempelopori berdirinya Kerajaan Islam Demak dan ikut menobatkan Raden Patah sebagai Sultan pertamanya. Tokoh penyebaran Islam selanjutnya Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin atau Raden Paku. Ia putra Syekh Yakub bin Maulana Ishaq. Ia sebagai ahli fikih dan menguasai ilmu falak. Di masa menjelang keruntuhan Majapahit, ia dipercaya sebagai raja peralihan sebelum Raden Patah naik menjadi Sultan Demak. Ketika Sunan Ampel wafat, ia menggantikannya sebagai mufti Tanah Jawa atau kaum Keputihan. Selanjutnya Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Ia putra Sunan Ampel, lahir tahun 1465. Sempat menimba ilmu ke Pasai bersama Raden Paku. Beliaulah yang mendidik Raden Patah. Beliau wafat tahun 1515 Masehi. Selanjutnya Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Ia tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam. Ia membuat wayang kulit,
dan cerita wayang Hindu yang diislamkan. Sunan Giri sempat menentangnya kala itu, karena wayang beber kala itu menggambarkan gambar manusia utuh yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sunan Kalijaga mengkreasi wayang kulit tersebut dengan bentuk yang jauh dari manusia utuh. Itu adalah sebuah usaha ijtihad di bidang fikih yang dilakukan dalam rangka dakwah Islamiyah. Selanjutnya Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Syarifuddin atau putra Sunan Ampel, adik Sunan Bonang. Dakwah beliau terutama dalam bidang sosial. Beliau juga mengkader para dai yang berdatangan dari berbagai daerah, antara lain dari Ternate dan Hito Ambon. Selanjutnya adalah Syarif Hidayatullah atau nama lainnya adalah Sunan Gunung Jati yang kerap kali dirancukan dengan Fathahilah yang menantunya sendiri. Ia memiliki kesultanan sendiri di Cirebon yang wilayahnya sampai ke Banten. Ia juga salah satu pembuat soko guru Masjid Demak selain Sunan Ampel, Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Keberadaan Syarif Hidayatullah dengan kesultanannya membuktikan ada 3 kekuasaan Islam yang hidup bersamanya kala itu, yaitu Demak, Giri, dan Cirebon. Hanya saja Demak dijadikan pusat dakwah, pusat studi Islam sekaligus sebagai pusat politik oleh para wali. Selanjutnya Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Ja'far Shadiq, lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat tahun 1550 Masehi atau 960 Hijriah. Beliau berjasa menyebarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Ia membangun Masjid Menara Kudus yang sangat terkenal dan merupakan salah satu warisan budaya Nusantara. Selanjutnya Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Prawoto atau Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Beliau dimakamkan di Gunung Muria di sebelah utara kota Kudus. Dalam versi lain, Dewan Wali Songo dibentuk sekitar 1474 Masehi oleh Raden Rahmat atau Sunan Ampel yang membawai Raden Hasan atau Makdum Ibrahim atau Qasim Sunan Derajat atau Usman Haji ayah Sunan Kudus, Raden Ainul Yakin, Sunan Grisik, Syekh Sultan Maharaja Raden Hamzah dan Raden Mahfud. Beberapa tahun kemudian Syekh Syarif Hidayatullah dari Cirebon bergabung di dalamnya. Sunan Kalijaga dipercaya para wali sebagai mubalik keliling. Di samping para wali-wali tersebut, masih banyak ulama yang dakwahnya satu koordinasi dengan Sunan Ampel. Hanya saja 9 tokoh Sunan Wali Songo tersebut yang dikenal selama ini memang memiliki peran dan karya yang menonjol dalam dakwahnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim, ia merupakan wali yang paling tertua. Selanjutnya Sunan Ampel adalah anak Maulana Malik Ibrahim. Sunan Giri adalah keponakan Maulana Malik Ibrahim yang berarti juga sepupu Sunan Ampel. Sunan Bonang dan Sunan Derajat adalah anak Sunan Ampel. Sunan Kalijaga merupakan sahabat sekaligus murid Sunan Bonang. Sunan Muria adalah anak Sunan dari Sunan Kalijaga. Sunan Kudus merupakan murid Sunan Kalijaga. Sunan Gunung Jati adalah sahabat dan para sunan lainnya kecuali Maulana Malik Ibrahim yang lebih dahulu meninggal dunia. Mereka tinggal di pantai utara Jawa dari abad 15 hingga pertengahan abad ke-16 di 3 wilayah yang sangat penting, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, atau Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Mereka adalah para intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat masa kala itu. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga,
kebudayaan dan kesenian, kemasyarakatan hingga pemerintahan. Peran Ampel Denta dan Giri adalah dua institusi pendidikan yang paling penting di masa itu. Dari Giri, peradaban Islam berkembang ke seluruh wilayah timur Nusantara. Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati bukan hanya ulama, namun juga pemimpin pemerintahan. Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus adalah kreator karya seni yang pengaruhnya masih terasa hingga sekarang, sedangkan Sunan Muria adalah pendamping sejati kaum jelata. Pada era Wali Songo ini adalah era berakhirnya domisili Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan, namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas, serta dakwah secara langsung, membuat 9 wali tersebut ini lebih banyak disebut dibanding dengan yang lainnya. Masing-masing tokoh tersebut mempunyai peran yang unik dalam penyebaran Islam, mulai dari Maulana Mal Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit, Sunan Giri yang disebut para kolonialis sebagai paus dari timur, hingga Sunan Kalijaga yang menciptakan karya kesenian dengan menggunakan nuansa yang dapat dipahami masyarakat Jawa, yakni nuansa Hindu dan Buddha. Selanjutnya, mengklasifikasi tokoh dalam perkembangan Islam di Indonesia, yaitu menjelaskan tokoh Abdurrauf Singkel yang berperan dalam pengembangan Islam di Sumatera, dan menjelaskan tokoh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berperan dalam pengembangan Islam di Kalimantan. Tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan Islam di Indonesia, diantaranya adalah Abdurrauf Singkel yang berperan dalam pengembangan Islam di Sumatera, yang terkenal sebagai pendiri Thariqat Satariyah. Muhammad Arsyad Al-Banjari ini berperan dalam pengembangan Islam di Kalimantan, atau pendiri lembaga pendidikan, madrasah, atau kampung dalam pagar. Ini adalah yang terkenal, kampung dalam pagar. Selanjutnya adalah Wali Songo yang berperan dalam pengembangan Islam di Pulau Jawa, dan Datuk Ribandang yang berperan dalam pengembangan Islam di Sulawesi. Nah, Abdurrauf Singkel ini biografinya yaitu Abdurrauf Singkel Ibnu Ali Al-Fansuri, atau juga lebih dikenal sebagai Tok Syekh di Kaula, merupakan seorang penulis dan ulama yang mengajar di Aceh sekitar 1661 Masehi. Abdurrauf Singkel ini dilahirkan di Singkel atau Barat Aceh. Dengan itu dia juga dikenali sebagai Abdurrauf Singkel. Nama panjangnya Syekh Abdurrauf Singkel bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkel. Ayahnya adalah Syekh Ali Fansuri yang masih bersaudara dengan Syekh Hamzah Fansuri. Nah, pendidikannya Abdurrauf Singkel yaitu berpendapat pendidikan awal di India sebelum melanjutkan pengajiannya di Mekah dengan Syekh Abu Hafs Umar bin Abdullah. Beliau juga mendapat pendidikan di Madinah, Jeddah selama lebih 19 tahun. Selain daripada itu, dia turut mendapatkan pendidikan di Aceh dan Palembang. Di antaranya gurunya adalah Abdul Qadir Maurir di Mocha, Ahmad Al-Husai di Madinah, dan Burhan Al-Din Maulana Ibrahim Ibnu Hasan Al-Qurani. Hasil karyanya diantaranya: 1. Mendirikan Thariqat Satariyah di Indonesia. 2. Mengarang berbagai kitab atau buku. 1. Ummat Al-Muhtajin
ila sulu masa al mufradin, karya di bidang tasawuf. 2. Mirat al-turub atau Mirat al-turab fi fasil ma'rifah al-ahkam al-syariah al-malik al-wahab atau karya di bidang syariah. 3. Turjumal al-mustafid atau karya di bidang tafsir. Yang keempat, syair ma'rifat atau karya di bidang sastra. Selanjutnya, sirat al-mustaqim atau karya di bidang fikih. Yang ketiganya, di bidang tasawuf. Dalam hal ini, ia mengemukakan konsep hubungan untuk logis antara pencipta atau Tuhan Allah SWT dengan ciptaannya, antara yang satu dengan yang banyak, antara wujud dengan al-mawjud. Alam merupakan wujud yang terikat pada sifat-sifat atau serba mungkin. Selanjutnya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Biografinya, lahir di desa Lok, Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan, 19 Maret 1710 Masehi, wafat 1812 Masehi. Pendidikannya menempuh pendidikan di Mekah dan Madinah selama 30 tahun. Karya-karyanya diantaranya adalah mendirikan sistem pendidikan dengan nama Kampung Dalam Pagar yang menjadi cikal bakal berdirinya pondok pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Syekh Muhammad Irsyad Al-Banjari adalah menciptakan pendidikan Islam yang berada dalam satu kompleks. Yang kedua, menyediakan asrama bagi para santri. Yang ketiga, membekali keterampilan bertani bagi para santri di samping ilmu agama. Ia juga mengarang berbagai kitab buku, yaitu Sabilul Muhtadin atau jalan bagi orang yang mendapatkan petunjuk, yang merupakan kitab yang paling monumental yang kemasyhurannya tidak sebatas di daerah Kalimantan dan Nusantara saja, tetapi juga sampai ke Malaysia, Brunei, dan Patani atau Thailand Selatan. Kitab ini membahas masalah-masalah fikih antara lain ibadah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya, kitab Tahfatur Raghibin dan kitab Al-Qaulul Mukhtasar. Itu adalah karya besar yang diciptakannya. Selanjutnya kita bahas tentang ibrah dari keteladanan para ulama dan tokoh yang berperan dalam menyebarkan Islam di Indonesia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, 1. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu berdakwah walaupun ilmu yang kita miliki masih sedikit. Sampaikan ilmu walaupun hanya 1 ayat. Yang kedua, dalam berdakwah harus menggunakan strategi sesuai dengan kondisi objek dakwah. Berbicaralah dengan suatu kaum sesuai dengan akal mereka. Yang ketiga, kita harus mencintai ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, dengan belajar sepanjang hidup kita. Yang keempat, kita harus mencari ilmu dimanapun ilmu itu berada. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina sampai di negeri seberang. Yang kelima, belajar dari biografi para ulama awal dan Wali Songo. Dapat diambil pelajaran bahwa keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan oleh usaha, kerja keras, kreativitas, dan doa. Selanjutnya, evaluasi. Silahkan diselesaikan, nanti dikumpulkan lewat Jepri ke WA saya. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat, dan marilah kita akhiri dari pelajaran video kali ini dengan membaca bacaan tahmid dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.